Assalamualaikum Sobat Mahasiswa, selamat datang di channel Analisis Mahasiswa. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Kampung Bidun pernah menjadi pusat prostitusi di Aceh. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, komen, dan berlangganan di channel ini. Kampung Bidun dalam Pulau Banda Aceh. Beratus tahun yang lalu, kampung ini pernah menjadi pusat prostitusi pada masa kerajaan Aceh. Namun, sebutan ini dapat dihapuskan dengan kelembutan tangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Singkili. Kisah ini saya peroleh dari tulisan Muhammad Yunus Jamil yang meninggal dunia pada tahun 1978 Masehi. Sejarawan sederhana ini memang selalu menukilkan sejarah Aceh dari perspektif lokal. Salah satu bukunya yang terakhir berjudul Gerak Kebangkitan Aceh. Dalam buku itu, Yunus menuturkan bahwa di sebelah timur daratan pantai Kuala Aceh, dulunya daerah perdagangan dan banyak bangsa asing dari Eropa, India, Cina, Arab menetap di sana, dan di situ tempat loji-loji bangsa asing. Di situ juga ada Kampung Bidun. Saat itu, selain warga Aceh, banyak orang-orang seperti orang Tionghoa serta orang asing yang menetap di sana. Komplek pelacuran ini hilang setelah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Singkili mendarat di pantai Kuala Aceh. Sebelum dikenal sebagai Syekh Abdul Rauf, ulama yang sangat disegani lebih dahulu ini ingin menyelamai keadaan sosial budaya masyarakat Aceh waktu itu. Diceritakan sebelum menghadap Sultanah Safiaduddin Shah, Syekh Abdul Rauf setelah pulang ke Aceh pada tahun 1584 dari pengabarannya di Arab selama 19 tahun, menyamar sebagai seorang pawang dan menetap di Kampung Bidun dan meminta izin kepada Panglima Laut Kerajaan Aceh untuk menetap di sana. Di komplek pelacuran tersebut, Syekh Abdul Rauf selain membasmi praktik pelacuran, juga mendirikan pusat pendidikan dan pengembangan Islam. Jadi model dakwah Syekh ini sangat manjur, karena dia mampu mengobati berbagai penyakit yang diderita oleh masyarakat. Kemampuan ini tentu saja menjadi buah bibir, mulai dari masyarakat kecil hingga ke istana. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pawang yang selalu mendapat tangkapan ikan selalu sangat banyak. Kepiawaan dalam melaut ini banyak menarik perhatian penduduk Ampung yang didominasi oleh orang asing. Akhirnya, dengarlah Syekh Abdul Rauf sebagai seorang pawang yang alim dan juga sebagai tabib yang mujarab. Dia mampu mengubah Kampung Bidun dari tempat pelacuran menjadi pusat tarekat Satariah. Disebutkan bahwa masyarakat sekitar mengikutinya karena kemampuan lahir dan batin inilah beliau dikenal sebagai pawang keramat dan tabib yang mahir. Karena keterkenalan beliau dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1075 Hijriah, beliau diundang ke istana Darudonya oleh Sultanah Ratu Safiaduddin Shah. Dalam pertemuan tersebut, Syekh Abdul Rauf memperkenalkan diri bahwa selama ini dia menyamar sebagai nelayan dan tabib untuk memperbaiki kerusakan akhlak generasi Aceh. Dia menuturkan bahwa perhatian Sultanah Safiaduddin Shah terhadap persoalan ini sangat minim. Karena itu pula, kemudian Syekh Abdul Rauf diangkat menjadi Waliul Amri dan Mufti Kerajaan Aceh sampai beliau wafat pada malam Senin 23 Syawal 1106 Hijriah. Pengalaman Kampung Bidun dan sosok Syekh Abdul Rauf memang jarang diangkat ke permukaan. Yang menarik adalah sosok ulama ini dalam mengubah tatanan masyarakat yang sudah hancur menggunakan cara yang santun. Untuk mengubah komplek pelacuran, dia memadukan kekuatan dunia dan batini. Dari aspek duniawi, dia memperlihatkan bagaimana seorang ulama yang ingin mencari rezeki yang halal tanpa menadah tangan ke atas, sedangkan dalam nuansa kebatinan, dia mampu memperlihatkan bagaimana peran tarekat dalam membasmi maksiat. Kampung Bidun memang tidak ada lagi pelacuran, namun isu pelacuran di Aceh dan anak-anak Aceh yang menjadi pelacur di luar Aceh adalah fenomena yang tidak dapat disangkal. Karena itu, kita berharap ada generasi seperti Syekh Abdul Rauf yang mampu mengubah tatanan seperti Kampung Bidun dan kampung-kampung lain yang sudah rusak di Aceh. Inilah sebenarnya harapan kita pada ulama saat ini, yaitu harus mengelola aspek dunia dan batini untuk memperbaiki moral masyarakat, memberantas maksiat dengan lemah lembut, bukan dengan paksaan. Terjun langsung ke lapangan dengan tinggal bersama mereka, tidak membuat jarak atau memusuhi mereka. Tidak ada sikap anarkis yang diperlihatkan oleh Syekh Abdul Rauf dalam mengubah kampung prostitusi menjadi kampung yang islami. Demikian pula Syekh Abdul Rauf, walaupun dikenal memiliki karya intelektual yang diakui dunia, namun perannya dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Sebelum dia menjadi wali amri pemerintah Aceh, lebih dahulu dia menjadi rakyat supaya mengerti betul masalah rakyat. Jadi, jika kemudian di Aceh ada isu menjadi wali Nanggro, maka perlu meniru gaya keulamaan Syekh Abdul Rauf tersebut. Sebab, bagaimanapun, persoalan Kampung Bidun
pada era Sultanan tetap bisa dijumpai pada masa sekarang. Hanya saja kita belum mendapatkan sosok yang mirip dengan Syekh Abdul Rauf. Nah sobat mahasiswa, itulah sejarah Kampung Bidun pernah menjadi pusat prostitusi di Aceh. Cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan dan pengucapan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like video ini, komen, dan berlangganan channel ini.